Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Umi yang Umi sayangi, pada materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang bukti kebenaran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Nah, salah satu buktinya yaitu adanya poliklinik ya, poliklinik Muhammadiyah ya, telah dijadikan sebagai upaya memurnikan ajaran Islam, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahwa penyakit yang diderita masyarakat itu bukan disebabkan oleh kekuatan gaib. Jadi poliklinik Muhammadiyah merupakan salah satu simbol penting betapa Muhammadiyah mulai menyosialisasikan ya kegiatan literasi atau pendalaman terhadap ilmu pengetahuan modern ya. Nah, kemudian untuk kali ini akan kita lanjutkan materi kita tentang ciri-ciri gerakan Islam ya, kemudian nanti Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dan selanjutnya maksud dan tujuan Muhammadiyah ya. Nah, jadi ciri-ciri gerakan Islam, pertama memurnikan ajaran Islam ya, yang kedua mendalami ilmu pengetahuan, yang ketiga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kondisi umat Islam di Indonesia pernah mengalami kemunduran ya akibat penjajahan Belanda. Nah, selain itu kemunduran umat Islam juga disebabkan karena mereka masih banyak ya mengamalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti menyembah pohon ya, memberi sesaji pada benda-benda keramat dan lain-lainnya. Nah, hal demikian menyadarkan sebagian kelompok ya umat Islam untuk gerakan dan melakukan perubahan. Nah, salah satunya Muhammadiyah ya. Jadi gerakan perubahan atau pembaruan yang dilaksanakan sebagai kelompok umat Islam dilandasi dan disemangati oleh ajaran Islam. Jadi landasan ciri-ciri gerakan Islam itu tadi yang sudah kami sampaikan, memurnikan ajaran Islam ya. Jadi kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan Islam memandang ya bahwa telah ada tradisi keagamaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi menurut mereka, nah tradisi yang demikian itu haruslah dimurnikan ya dengan merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ciri gerakan Islam yang dilakukan Muhammadiyah mendalami ilmu pengetahuan ya. Nah, agama Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca ya. Membaca itu dalam bahasa Arabnya Iqra. Jadi Iqra itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan umat Islam. Nah, caranya adalah dengan mempelajari ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia diperintahkan untuk mempelajarinya. Jadi itu ciri gerakan Islam yang kedua. Kemudian ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gerakan Islam identik dengan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebagaimana dilakukan Muhammadiyah ya. Nah, gerakan Islam juga bergerak di kesehatan ya, di samping gerakan Islamnya amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, gerakan Islam yang dilakukan Muhammadiyah juga bergerak di bidang kesehatan ya, yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu dengan mendirikan poliklinik dan rumah sakit ya. Nah, sebagaimana yang telah digerakkan oleh Muhammadiyah. Kemudian dasar gerakan Muhammadiyah itu dalam melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar adalah diambil dari Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 104. Nah, nanti bisa anak-anak Umi lihat di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, salah satu gerakan Islam yang berjuang untuk memperbaiki kondisi umat Islam di Indonesia itu adalah Muhammadiyah ya. Nah, dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 2 pasal 4 dijelaskan ya bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan berazas Islam. Nah, jadi ajaran Islam yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dengan demikian Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan landasan mutlak dalam gerakan langkah Muhammadiyah. Nah, anak-anak Umi apakah tahu apa yang maksud dengan Al-Quran dan hadis itu? Nah, Al-Quran merupakan firman atau wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu Allah ini diturunkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang keberadaannya sebagai penyempurna dan pelengkap kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian hadis ya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Karena hadis berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, ya. Nah, jadi itu pengertian dari Al-Quran dan hadis. Kemudian maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 memuat maksud dan tujuan Muhammadiyah itu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, hal ini mengandung arti bahwa maksud Muhammadiyah itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam mengandung arti membangun, memelihara dan memegang teguh agama Islam ya, serta menanamkan rasa cinta dan taat kepada ajarannya. Nah, sedangkan tujuannya adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya. Tujuan dari Muhammadiyah itu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anak-anak Umi sekalian, pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 ditambahkan bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ialah masyarakat yang mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ya, atau rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Jadi masyarakat Islam tersebut merupakan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksud dan tujuan Muhammadiyah yang fokus di masyarakat ya, inilah ya yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan Islam lainnya ya. Nah, hal ini penting untuk dipahami ya oleh kita sebagai pelajar atau kader Muhammadiyah ya, lebih berhubungan dengan muncul dan berkembangnya gerakan Islam transnasional di Indonesia. Nah, apa yang maksud dengan gerakan Islam transnasional? Gerakan Islam transnasional
transnasional adalah gerakan Islam yang pengaruh paham ya keagamannya mampu melintasi batas kawasan atau negara. Nah, di antara gerakan Islam transnasional ada yang hendak mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara Islam. Nah, hal ini jelas ya bertentangan dengan sikap Muhammadiyah yang memandang Pancasila adalah bentuk kesepakatan nasional dan tempat pembuktian kesaktian ya untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Nah, dengan adanya perbedaan ciri identitas hingga cara perjuangan gerakan Islam yang berbeda-beda, lantas bagaimana sikap yang ditunjukkan Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah tetap menjalin ukhuwah ya, bertasamu atau bertoleransi, bekerjasama dengan sesama komponen umat Islam. Namun hal itu bukan berarti bahwa Muhammadiyah harus membiarkan paham atau gerakan Islam lain masuk ke dalam tubuh persyarikatan ya, lebih-lebih dengan menarik anggota baik langsung maupun tidak langsung. Jadi mereka perlu menghormati rumah tangga dan keberadaan Muhammadiyah ya. Jadi selain itu Muhammadiyah juga akan terus menghormati gerakan Islam lain ya, bahkan yang bersifat kebangsaan. Jadi anak-anak, itulah pemaparan pada kali ini ya, ciri-ciri gerakan Islam, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemudian maksud dan tujuan gerakan Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah memandang Pancasila itu adalah bentuk kesepakatan nasional ya, dan tempat pembuktian kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan anak-anak Umi bisa memahami apa yang Umi sampaikan, dan marilah kita benar-benar menjadi Muhammadiyah ya, karena antum sebagai pelajar Muhammadiyah betul-betul mempelajari apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, maksud dan tujuan Muhammadiyah didirikan itu. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.